Halo sahabat Wisdom, jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Jadi bagaimana liburan Anda bersama keluarga? Dan bagi teman-teman yang merayakan Idul Fitri, saya percaya bahwa Anda sudah menikmati segala situasi bersama keluarga Anda. Dan Anda mungkin berjalan-jalan bersama keluarga, menikmati suasana alam yang indah tentunya. Dan itu adalah sebuah anugerah daripada pencipta tentunya. Oke. Nah, teman-teman, kembali kita akan merenungkan wisdom yang sangat menarik. Jadi bagi sahabat wisdom yang ketinggalan wisdom minggu sebelumnya, sahabat wisdom boleh klik sebelah kanan, ada huruf tanda seru I di atas, yaitu adalah wisdom sebelumnya. Dan bagi Anda yang merasa ini wisdom bermanfaat, mau subscribe, mau dibagikan ke teman dan saudara, ya tentu saya akan berterima kasih sekali. Jika tidak pun tidak masalah. Oke. Nah, tentu sahabat wisdom perlu saya ingatkan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah wisdom saja. Jadi teman-teman kalau merasa tidak berkenan, ya tentu tidak masalah ya. Kalau Anda merasa ini ada sesuatu yang bisa saya renungkan, bisa saya pikirkan, bahkan bisa saya terapkan, ya silakan saja. Kalau tidak, ya lupakan saja ya. Kita di sini adalah ya bagaimana kita berusaha men-sharingkan semua wisdom agar bagaimana hidup kita bisa lebih bijak, lebih wise ke depannya, dan bagaimana kita mengatur hidup ini ya sebagaimana nilai kehidupan manusia yang sebagai makhluk ciptaan Tuhan tentunya. Oke. Nah, baik. Jadi teman-teman, satu hal yang menarik adalah kita melihat bahwa dewasa ini, seperti video-video saya sebelumnya selalu mengatakan tentang keberadaan pencipta atau Tuhan, yang begitu banyak orang semakin hari saya melihat semakin melupakan atau bahkan tidak mau terima dengan keberadaan pencipta atau Tuhan itu sendiri. Nah, beberapa waktu lalu saya juga sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman maupun sahabat saya ya. Mereka juga mengatakan bahwa ada temannya yang mengatakan dia lebih percaya kepada sains daripada kepada pencipta. Nah, jadi saya bertanya sama dia bahwa menurut dia bahwa Tuhan itu tidak ada gitu ya. Nah, jadi ya saya bilang, saya tanya balik ke dia, kalau tidak ada bagaimana kau buktikan Tuhan itu tidak ada, ya kan? Dan bagaimana keberadaan dirimu itu, apakah Anda bilang itu terjadi kebetulan saja ya, atau Anda bisa, nggak usah Anda sendiri, Anda bisa melihat tanaman, Anda bisa melihat mungkin binatang peliharaan Anda, kucing dan lain sebagainya. Apakah Anda sanggup dengan sains Anda itu ya, Anda bisa menciptakan, saya bilang, binatang atau makhluk hidup kecil-kecil aja nggak apa-apa, nggak usah itu, saya bilang, udah Anda ciptakan satu bunga kecil saja, satu rumput saja ya yang bisa itu. Nah, pakai sains, coba saya mau lihat gitu ya kan. Yang selama ini adalah sains itu hanya mengubah apa yang sudah ada, apa yang sudah disediakan oleh pencipta sebenarnya. Oke, itu menarik. Nah, kemudian memang sangat disayangkan ya, pada akhirnya ya teman saya ngomong bahwa teman dia itu justru ketika dia mengatakan Tuhan tidak ada, dan saat ini dia dalam keadaan stres. Ya, bahkan katanya mencoba berapa kali berpikir untuk bunuh diri. Nah, ini kan bertentangan apa yang disampaikan. Nah, kenapa stres gitu? Bukankah kalau Anda percaya kepada ilmu sains begitu, bukankah itu bisa mengobati stres Anda? Ya, Anda mengatasi diri Anda saja tidak sanggup gitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, ya kan? Ya, Anda merasa sains itu segala-galanya. Nyatanya untuk stres Anda saja, ya, sains itu tidak bisa membantu Anda begitu, ya kan? Nah, ini sangat menarik ya. Kita melihat memang makin hari fenomena dengan perkembangan dalam tanda kutip katanya perkembangan zaman dengan teknologi. Nah, itulah banyak orang mengagung-agungkan sains, tapi
mereka sendiri lupa ya, selain itu semua teknologi yang diciptakan itu adalah dari otak manusia, dan mereka tidak berpikir siapa yang buat otak itu sendiri yang begitu pintar jadinya, ya kan? Oke, mereka mengatakan ya saya kan belajar, ya otak Anda ya Anda belajar, ya kan, itu kan, tapi yang menciptakan otak Anda untuk belajar itu dari mana gitu? Apakah Anda bikin sendiri begitu? Sampai hari ini kan belum ada ya yang bisa membuat otak itu sendiri. Ya, buat robot-robot itu juga dari otak manusia kan. Nah, itu yang seringkali kebablasan ya, para ilmuwan yang selalu tidak mau mengakui ya. Dia lebih cenderung merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan ya. Karena ketika dia tidak mengakui keberadaan Tuhan, maka dirinya adalah, dia merasa dirinya seperti Tuhan. Dan kemudian ada hal menarik ya, dengan perubahan katanya zaman semakin bertumbuh, teknologi semakin canggih, tapi satu sisi nilai manusia itu sudah semakin hancur ya. Kita melihat bahwa beberapa waktu lalu ya, kita baru mendengar ini kasusnya masih dalam proses penyidikan kalau tidak salah, belum di P21 ya, masalah kasus Mario Dandi vs David. Nah, sekarang saya menonton sebuah video lagi yang dikirim oleh teman, ada lagi anak polisi kan, katanya daerah Sumatera sana ya, saya tidak perlu tampilkan karena menyangkut kekerasan, juga melakukan penganiayaan ya. Kalau tadi kita melihat akibat daripada tindakan Mario menyebabkan bapaknya itu harus sekarang ditahan di KPK gitu. Ya kan? Nah, sekarang kasus yang ini ya, yang kedua ini baru saja saya nonton, itu juga menyebabkan papanya itu dicopot ya dari kepolisian, yang berdasarkan video yang saya nonton itu. Nah, ini melihat peristiwa-peristiwa ini manusia, kita berpikir bahwa dengan kasusnya Mario Dandi, dan itu bisa menyebabkan melihat akibatnya yang berimpact pada keluarga, kita berpikir bahwa yang lain bisa belajar dari peristiwa ini, malah enggak, yang dipelajari malah kekerasannya begitu. Nah, kita di sini melihat bahwa di situ ada satu hal yang kita melihat, teknologi ilmuwan ini bukan membuat manusia hidup semakin baik, tapi semakin hancur. Kita melihat bagaimana peperangan sekarang makin dahsyat ya, banyak virus-virus yang dikatakan diciptakan oleh manusia itu sendiri, ya kan? Kemudian untuk saling menghancurin ya. Nah, maka kita melihat ya, perubahan dengan teknologi bukan semakin baik ya kan, semakin sekarang orang negara-negara maju, katanya maju, tapi mereka membuat itu perang-perang nuklir, persiapan itu akan lebih dahsyat kalau perang dunia ketiga terjadi ya. Ini hancur benar ya. Nah, kita melihat bahwa dari satu sisi teknologi makin canggih ya kan, kemudian seruan-seruan orang, para ulama untuk kembali taat kepada agama-agama, kepercayaan yang ada. Tapi kelihatan nggak didengar ya, terjadi moral manusia kayak tadi ya, malah semakin hancur dari anak muda sampai orang tua ya. Makin tak karu-karuan kita lihat, bahkan antar pemimpin perang ya kan. Tiap hari ciptakan ya, adu domba antar negara dan sebagainya, akhirnya terjadi perang dan lain sebagainya, perebutan kekuasaan, bahkan perebutan tanah dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kita melihat moral semakin hancur ya. Ilmuwan kelihatan semakin maju, teknologi semakin canggih, tapi nilai-nilai kemanusiaan, kasih terhadap sesama manusia itu justru semakin hari kita melihat semakin hancur. Nah, ini menarik ya, di mana di dalam kitab Musa dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu adalah jahat adanya. Maka itu benar, kita melihat semakin hari manusia sudah bukan semakin baik, tetapi kita melihat ya, ada istilah mengatakan bahwa manusia yang satu menganggap yang lain itu sebagai mangsanya, sebagai targetnya yang perlu dihancurkan begitu. Nah, ini ya, saya masih ingat waktu masih kecil kita selalu diajarkan, waktu itu kan ada pelajaran Pancasila di sekolah ya, bagaimana kita tenggang rasa, kemudian kita saling membantu,
gotong royong, ya, berusaha membantu orang lain dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya melihat nilai-nilai itu tidak ada. Termasuk dari sekolah-sekolah anak remaja, ya, pemuda. Di sekolah terjadi kita lihat tawuran dan sebagainya, ya kan? Maka nilai-nilai seperti itu sudah semakin hancur. Jadi zaman ini sebenarnya sedang menuju sebuah kehancuran. Nah, itu yang saya sebabkan video-video saya sebelumnya selalu berbicara tentang gejala atau tanda-tanda dunia kiamat. Oke, salam wisdom buat kita semua.